Yo Tsemagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu selama ini, sebentar lagi kita akan diperlihatkan combo serangan antara robot kuno dengan sang prajurit pembebasan Nika. Tentu ini akan menjadi momen yang sangat epik ya yang kita dapatkan selama ini karena mereka sudah terpisah hampir 800 tahun yang lalu. Dan ada hal yang mengejutkan kita semua pada chapter kita kali ini mengenai anggota baru dari Ksatria Sushi yang kembali ditampilkan dengan membuat kita penasaran siapa saja anggota-anggota selanjutnya. Nah, kita akan bahas di akhir video ya. Namun sebelum itu, kali ini kita mendapatkan beberapa spoiler lengkap yang sudah dirangkum langsung oleh pembocor Redon. Jangan lupa share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece Chapter 1121 kita kali ini mendapatkan judul Gelombang Zaman. Dalam bahasa Jepang, ini adalah salah satu kalimat Roger di chapter 100. Chapter kali ini kita mendapatkan color spread terbaru. Di sini terlihat Nami raksasa yang hampir memenuhi seluruh ilustrasi berwarna ini. Kru bajak laut topi jerami kecil yang mengelilinginya sedang menikmati makanan musim panas seperti es krim, parfait, semangka, nanas, dan juga anggur. Chapter dimulai dengan Saturn yang menyerang Bonnie dan juga Kuma dengan kakinya yang beracun. Para raksasa memasang perisai mereka untuk memblokir serangan tersebut. Luffy melihat sekeliling dan melihat Bonnie yang berubah menjadi Nika lagi. Dia mencoba bangun namun masih kelelahan. Luffy meninju salah satu serangan Saturn, dia menjauh dari Bonnie. Tapi dia menolak untuk menyerang Saturn sendiri. Luffy berkata, "Bonnie, kau harus segera melakukannya." Nah, Bonnie menatap Saturn dengan marah dan akhirnya dia bangkit dan melayang di udara untuk siap bertarung. Panel pun terpotong ke pesan dari Vegapunk yang menutup pidatonya. Vegapunk berkata, "Hari dimana kejadian yang sama dengan Void Century akan terjadi lagi, pasti akan datang karena senjata yang menyebabkan bencana itu masih ada dengan sengaja di dunia ini." Sementara Vegapunk berbicara, kita pun melihat Kuma di kapal Elbap dan kemudian kilas balik percakapannya dengan Vegapunk tentang Buccaneer. Kita bisa melihat Marco berpikir tentang Shirohige saat dia berbicara tentang tanah para dewa yang ada di Redland. Kita pun juga bisa melihat King memikirkan tentang ras Lunarian. Dia diperban di sebuah ruangan gelap dan akhirnya kita pun melihat Puding di dalam sel. Dia mengingat masa kecilnya ketika anak-anak mengerjainya karena memiliki mata tiga. Oke, lanjut. Sekarang kita kembali ke kapal Elbaf. Saturn masih mencoba menyerang Bonnie, tapi Luffy memblokir semua serangannya. Bonnie mengingat saat pertama kali Saturn dan juga Kuma bertemu di God Valley. Dia juga ingat Ginny ketika Bonnie masih bayi dan ketika Saturn mengatakan padanya bahwa dialah yang menjadikan ibunya sebagai bahan percobaan. Bonnie benar-benar sangat marah. "Beraninya kau melakukan semua itu pada ayah dan juga ibuku. Tidak mungkin kalian adalah Tuhan, tapi Tuhan itu memang ada." Nah, kita pun selanjutnya bisa melihat reaksi Sentomaru dan juga Kizaru saat Bonnie berbicara. Kizaru di sini masih berbaring dengan tidak mengatakan satu patah kata pun. Bonnie lalu ingat Kuma berbicara tentang Nika saat dia berteriak ke arah Saturn sambil menangis. Kuma di masa lalu berkata, "Dia pasti akan datang untuk menyelamatkanmu." Nah, kata-kata ini dilanjutkan oleh Bonnie di masa sekarang dan pahlawan itu memang ada. "Aku sangat ingin kami bertiga hidup bersama. Aku bahkan berpikir bahwa aku ingin mati jika aku berakhir sendirian." Bonnie kemudian membayangkan kehidupan di mana dia masih bayi yang tinggal bersama Kuma dan juga Ginny. Kuma dan Ginny berkata, "Bonnie, terima kasih sudah dilahirkan." Bonnie menangis dan bilang, "Tapi aku masih hidup karena mereka berdua menginginkannya." Yup, dan di sebuah halaman gandai yang benar-benar epik, Bonnie dan raksasa Luffy bersiap untuk melakukan serangan combo terhadap Saturn. Di sisi yang lainnya, pesan dari Vegapunk terus berlanjut. Vegapunk berkata, "Ketika bencana datang, tolong jaga diri kalian. Aku percaya pada kebijaksanaan umat manusia. Aku percaya pada ilmu pengetahuan." Kita pun bisa melihat lagi reaksi dunia seperti Iceberg, Judge, dan juga Caesar yang sedang berdebat dan bertengkar. Kemudian lanjut kita menuju lagi ke pantai Aegean
kemudian, Emmet masih menghadapi Jupiter dan juga Mercury. Halaman ganda lainnya yang kita dapatkan di sini adalah kita bisa melihat serangan combo mematikan antara Luffy dan juga Bonnie. Bonnie meninju wajah dari Saturn dengan pukulan raksasa dan juga Luffy dalam bentuk raksasa di belakangnya meninju seluruh tubuh dari Saint Saturn. Bonnie menggunakan teknik Kaiho no Nika Punch. Tubuh dari Saturn hancur berkeping-keping. Tubuhnya dipenuhi dengan lubang karena pukulan dan beberapa kaki dan tanduknya telah ditarik ke atas. Saturn mulai jatuh ke laut. Para raksasa berteriak dan menyemangati Bonnie dan juga Luffy, dan bahkan Kuma terlihat sedikit tersenyum. Luffy bilang, "Kita telah berhasil mengalahkannya Bonnie, kau hebat." Nah, sementara itu di sisi yang lainnya, Thousand Sunny akan jatuh di dekat dari kapal Elbaf. Kita bisa melihat Usopp, Chopper, Jinbe, dan juga Zoro di dalam Thousand Sunny. Kita lanjut ke pesan dari Vegapunk. Vegapunk berkata, "Kematian para legenda seperti Roger dan juga Shirohige hanyalah tirai pembuka untuk era baru. Bagi mereka yang tentu tidak dapat bisa dihentikan lagi. Orang-orang itu adalah orang yang paling dekat dengan kebenaran. Mungkin Roger telah mengatur pemicunya untuk menjadi seperti ini sejak awal." Nah, di sana pun kita bisa melihat kilas balik pidato Roger yang sebelum dia dieksekusi di chapter 1. Roger bilang, "Harta karunku itu milikmu jika kau menginginkannya. Cobalah untuk menemukannya. Aku sudah meninggalkan semua yang ada di dunia di tempat itu." Vegapunk pun bilang di dalam pidatonya, tapi belum tentu orang yang diharapkan Joy Boy adalah orang yang akan mendapatkannya. Reaksi dunia kembali berlanjut dari pesan Vegapunk. Kali ini kita ke Hachinosu. Semua bajak laut mulai gelisah menunggu kembalinya Teach. Mereka ingin segera berlayar. Di Sabaody sendiri, Rayleigh mabuk dan tertidur. Kemudian terlihat di Red Force, Shanks juga mabuk seperti Rayleigh. Reaksi pun juga ada di Cross School. Semua orang kagum dengan hubungan Buggy yang mendalam dengan sejarah yang sebenarnya. Mereka sangat bersemangat. Kita di sini juga bisa melihat Crocodile dan juga Mihawk menetap dalam diam. Mereka terlihat kesal. Di markas Marine, beberapa Marine mulai mengatakan bahwa mereka harus pergi dan mengambilnya sebelum orang lain. Yup, kemudian kita pun diperlihatkan penutup dari Vegapunk di chapter ini. Apakah itu akan menjadi seperti yang diharapkan Joy Boy atau tidak? Nasib dunia akan ditentukan oleh orang yang akan mengklaimnya. Oleh siapapun yang akan mengklaim One Piece. Yup, halaman ganda yang benar-benar luar biasa. Kita bisa melihat kalimat terakhir Vegapunk ini bersama dengan kolase panel-panel yang menampilkan karakter-karakter yang paling relevan di One Piece saat ini. Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach, Shanks, Buggy, Akainu, Dragon, Insama, Kobe, Kujan, Vigarland Garling, dan juga Sabo. Yep, penutup One Piece chapter 1121 ditutup dengan sebuah misteri. Ada karakter misterius dalam bayangan di kolase panel tersebut. Seorang pria misterius dengan jubah yang memegang pedang yang mirip dengan pedang jari Akagami no Shanks. One Piece selalu membuat banyak asumsi dan spekulasi di setiap chapternya. Khusus di chapter kita kali ini, misteri kembali muncul, yakni ada anggota dari Kesatria Suci yang bereaksi di sini dengan juga masuk ke dalam keluarga Vigarland. Teori kembaran Shanks muncul ketika Eiichiro Oda memperkenalkan Kesatria Suci dalam bentuk siluet, dengan salah satu anggota terlihat sangat mirip dengan Akagami no Shanks. Postur dan pedangnya begitu mirip, apalagi terkonfirmasi kalau pemimpin dari pasukan elit pemerintahan dunia ini berasal dari keluarga Vigarland, dengan satu-satunya member yang diketahui bernama Garling Vigarland. Spekulasi pun banyak sekali beredar terkait dengan Shanks dan saudara kembarnya yang lahir dari orang tua yang konon adalah naga langit. Sejak Roger menemukan Shanks di peti harta karun di God Valley, Shanks menjadi bajak laut, dan di sisi yang lainnya, saudara kembar Shanks malah tinggal di Mariojoa dan menjadi anggota Kesatria Dewa yang terhormat. Hal ini pun benar-benar memancing keributan di forum-forum terkait dengan saudara kembar dari Shanks ini. Petunjuknya adalah Oda diyakini lupa membuat sketsa bekas luka Shanks saat pertemuannya dengan Gorosei. Banyak yang menduga orang yang ditemui Oda Gorosei bukanlah Shanks, melainkan saudara kembarnya. Kalian bisa lihat ya, inilah komparasi dengan sisi wajah sebelah kiri dari Shanks benar-benar berbeda pada saat Oda Sensei menggambarnya saat bertemu dengan Gorosei. Namun dari sisi kelemahannya juga banyak. Bisa dibantah terkait hal ini seperti contoh bagaimana Shanks mencuri Gomu Gomu no Mi. Buah iblis Luffy diturunkan menjadi Hito Hito no Mi setelah dia membangunkannya. Kita juga bisa melihat sekilas Shanks mencurinya dari pemerintahan dunia. Nah, fakta bahwa Shanks bertemu dengan Gorosei berarti dia memiliki akses ke tanah Mariojoa, sesuatu yang bahkan sebagian besar marinir tidak memilikinya. Maka dari itulah, mencuri buah iblis akan menjadi hal yang mudah bagi Shanks. Terlebih lagi ketika Shanks ini sedang berbicara dengan Gorosei
Sensei, hanya sisi wajah kanannya yang ditampilkan. Seperti yang diketahui, Shanks memiliki bekas luka di sisi kiri wajahnya. Oleh karena itulah ada kemungkinan Oda sengaja menggunakan petunjuk samar ini untuk mengalihkan perhatian dari kita semua. Ada juga hal yang membuat kecil kemungkinan siluet menjadi tolak ukur dari karakter mendatang yang akan ditampilkan oleh Oda Sensei. Oda tidak pernah mengungkapkan apapun tentang siluet tersebut. Contoh, kita lihat pada saat One Piece chapter 69. Pertama kali Oda menyebutkan 7 panglima perang laut atau yang lebih dikenal sebagai organisasi Shichibukai. Berdasarkan siluet ini, terlihat jelaskan bahwa tidak ada satupun yang menyerupai Shichibukai sebenarnya pada masa itu. Nah, inilah yang membuat teori kembaran dari Shanks ini juga memiliki kelemahan. Namun, inilah permainan brilian dari Oda Sensei, seorang mangaka jenius yang membuat plot yang sangat benar-benar sulit ditebak oleh para pembacanya. Oke, Tamagon juga punya satu teori menarik tentang kembaran Shanks ini, yang dasar teori ini akan menyangkut tentang zodiak yang berhubungan dengan kesatria suci. Kita akan bahas lebih detail dalam video analisis besok ya, namun tentu sebelum ini kita akan mereview bersama-sama percakapan lengkap apa saja yang ada pada chapter ini beserta panel-panel yang akan Tamagon ceritakan lebih detail ke kalian semua. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.